Apa tujuan saya dilahirkan di bumi ini dan apa misi saya dalam hidup. Mungkin kita dalam beberapa momen di kehidupan ini pernah mempertanyakan diri sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin ada saat-saat tertentu ketika kita merasa bahwa kita mulai bingung arah tujuan hidup kita mau kemana. Motivasi mulai terasa pudar dan kita tidak lagi merasa yakin dengan jalan yang sedang kita jalani. Setiap manusia, setiap individu yang dilahirkan di dunia ini sebenarnya memiliki sebuah peranan, sebuah misi dalam memenuhi sebuah sistem dari alam semesta ini. Tidak peduli kita lahir di keluarga yang bagaimana, lahir di negara apa, ataupun lahir menjadi siapa, setiap individu masing-masing memiliki peran dalam dunia. Setiap manusia yang lahir membawa takdirnya masing-masing, dan takdir seorang manusia itu berhubungan dengan satu sama lain dengan takdir dari manusia-manusia yang lainnya dan juga dari alam lingkungannya, sehingga tidak ada satupun manusia yang terlahir di dunia ini tanpa sebuah peranan yang terkait dengan kehidupan banyak makhluk hidup ataupun tidak memiliki tujuan atau misi dalam dilahirkannya dirinya. Kita harus menyadari bahwa yang perlu kita lakukan adalah mencoba mencari apa peranan kita yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan. Seperti sedang menyusun potongan-potongan puzzle, setiap manusia, baik kecil maupun besar, adalah sebuah potongan puzzle dari satu gambaran yang besar, yaitu alam semesta kita. Apabila satu potongan puzzle hilang atau tidak melakukan peranan yang seharusnya ia lakukan, maka gambar besar itu pun akan tidak lengkap. Cobalah untuk benar-benar merenungkan apa kira-kira peranan diri saya dalam kehidupan ini. Apa yang bisa saya berikan untuk bumi ini dan apa yang bisa saya kontribusikan untuk orang banyak. Bila Anda belum menemukan jawabannya, maka tidak perlu khawatir, karena menemukan jati diri adalah sebuah proses yang panjang. Menemukan jati diri bukanlah sebuah akhir atau hasil, tetapi ia adalah sebuah proses perjalanan
dalam hidup kita. Maka apabila Anda belum menemukan jati diri Anda atau belum menemukan tujuan Anda dalam hidup, maka tetap lanjutkan saja langkah kaki Anda. Suatu hari nanti pasti Anda akan menemukannya. Tetapi satu hal yang perlu diingat, bahwa sebenarnya setiap manusia itu dilahirkan secara unik. Artinya adalah tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat berperilaku, berpikir, dan memiliki kemampuan yang sama persis dengan diri Anda. Anda adalah satu-satunya manusia yang mampu berperilaku seperti diri Anda yang sekarang. Dan ketika kita memikirkan tentang hal itu, maka akan semakin jelas bahwa dalam kehidupan ini ada sebuah posisi atau bisa kita namakan sebuah peran yang memang hanya cocok apabila diisi posisi tersebut dengan diri kita. Karena orang lain tidak akan bisa menyerupai sama persis dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak perlu membandingkan kehidupan kita dengan tokoh-tokoh besar yang selama ini selalu diberitakan ataupun digembor-gemborkan kemampuan dan pencapaiannya. Karena sekali lagi kita dilahirkan unik, dan seharusnya dalam kehidupan ini kita tidak mencoba untuk hidup atau berperilaku atau berpikir seperti orang lain. Karena ketika kita mencoba mengejar hal tersebut, perlahan kita bisa kehilangan diri kita sendiri. Namun bukan berarti bahwa kita boleh saja hidup menjadi diri sendiri dan tidak melakukan apapun untuk perkembangan kita. Hal itu hanyalah alasan yang digunakan oleh orang-orang yang malas dan juga tidak mau berkembang. Saya rasa kita semua bukanlah orang-orang seperti itu. Jauh di dalam lubuk hati kita pasti ada keinginan dan hasrat untuk ingin maju dan ingin menjadi individu yang lebih baik lagi dari hari ini. Namun mungkin saja banyak dari kita yang sudah merasakan sangat kelelahan, merasakan bosan, atau merasa hilang tujuan karena kita mulai kehilangan apa sebenarnya misi kita dalam kehidupan. Ambil waktu Anda sebentar untuk kembali memikirkan ulang dan mengevaluasi apa sebenarnya tujuan hidup Anda di dunia ini. Kira-kira dengan keunikan Anda yang hanya Anda miliki, tidak ada orang lain yang bisa menggantikan diri Anda. Kira-kira dengan keunikan tersebut, apa yang bisa Anda berikan pada kehidupan, dan apa peranan yang harus Anda ambil dalam hidup? Anda tidak harus menjadi seorang tokoh besar yang mengolah puluhan bisnis
dan dengan kekayaan finansial yang begitu mengagumkan, Anda tidak perlu memiliki nama yang dipuja-puja sebagai seorang pahlawan, atau Anda tidak perlu menjadi seorang guru yang dapat mempengaruhi jutaan orang dengan pemikiran dan perkataannya. Peranan-peranan seperti itu bukanlah untuk semua orang. Karena ketika semua orang menjadi orang yang sukses, atau mungkin dapat kita namakan ketika semua orang menjadi yang berada di posisi atas, maka keseimbangan akan tidak tercapai karena tidak lagi ada yang secara sepenuh hati dan secara sungguh-sungguh melakukan peranannya di dalam sistem kehidupan. Ketika semua orang mau memimpin, maka tidak lagi ada yang dipimpin. Ketika semua orang mau mengajar, maka tidak lagi ada yang bisa diajar. Maka jangan khawatir bahwa ketika kita menyadari misi atau tujuan hidup kita bukanlah cita-cita yang begitu tinggi seperti orang-orang lain. Asalkan Anda bisa mendefinisikan kesuksesan dalam hidup Anda dan juga kebahagiaan yang dapat Anda rasakan, maka hal itu sudah cukup. Bisa jadi Anda memang tidak memiliki tujuan atau visi misi menjadi orang-orang yang besar yang banyak diimpikan oleh orang lain. Tetapi itu pun tidak apa-apa, karena kehidupan itu memang tidak sama untuk semua orang. Orang-orang yang secara sungguh-sungguh menjalani peranannya, misalkan saja sebagai orang tua, sebagai pekerja kantoran, sebagai profesional, atau sebagai apapun itu yang Anda kerjakan, akan jauh lebih mendapatkan respect, karena memang orang-orang ini menjalankan peranannya dengan baik dan tidak merusak tatanan yang ada. Apabila Anda memiliki cita-cita yang tinggi dan ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi atasan, maka hal itu juga sah-sah saja. Tetapi kita harus mengingat bahwa cita-cita ini haruslah cita-cita pribadi dan bukan hanya mengikuti apa yang masyarakat idam-idamkan selama ini. Untuk menemukan kira-kira apa tujuan dan misi Anda dalam kehidupan, mungkin kita bisa mencoba untuk menggunakan salah satu konsep yang dinamakan Ikigai yang berasal dari negara Jepang. Pertama-tama adalah coba kita perhatikan apa yang kita cintai dan kita senangi untuk
dilakukan dalam hidup. Bisa jadi ini adalah berbentuk sebagai hobi Anda atau passion dan hasrat Anda dalam hidup. Mungkin saja Anda sangat senang untuk melukis. Mungkin ada dari Anda yang sangat senang untuk pergi memancing di laut, atau mungkin ada yang senang untuk menulis, bernyanyi, atau apapun itu. Apapun yang Anda suka dan Anda cintai untuk lakukan, ini adalah salah satu faktor yang perlu Anda pertimbangkan untuk menjadi tujuan dan misi Anda dalam hidup. Artinya, apapun tujuan Anda, apapun visi misi Anda dalam hidup, upayakan untuk menyertakan kegiatan-kegiatan yang memang Anda cintai dan Anda senangi untuk lakukan setiap harinya. Karena ini sangat penting bagi kebahagiaan dan makna kehidupan untuk Anda. Yang kedua adalah apa yang dunia atau lingkungan di sekitar Anda butuhkan. Ketika kita melihat perkembangan zaman belakangan ini, kita menyadari bahwa dunia kita berubah cukup cepat dan selalu dinamis, baik dalam segi pendidikan, budaya, kesehatan, masalah-masalah global, lingkungan, psikologi, dan masih banyak lagi. 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang sangat-sangat berbeda kondisinya, dan ini menunjukkan bahwa memang kebutuhan dunia atau lingkungan kita juga akan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Apabila kita menyadari bahwa ada sebuah kebutuhan yang terjadi di lingkungan Anda sekarang, maka ini bisa menjadi salah satu tujuan, salah satu visi misi yang perlu Anda gunakan untuk menjadi tujuan Anda pribadi. Tentu saja kita akan berusaha untuk mencoba memberikan solusi atau memberikan jawaban atas satu atau dua hal yang terjadi dalam dunia kita sekarang. Maka ini dapat menunjukkan nilai-nilai kontribusi yang dapat kita berikan kepada dunia kita. Karena apabila kita hanya hidup untuk diri sendiri demi menyenangkan kesenangan pribadi, ini tentu tidak akan dapat bertahan lama. Karena manusia adalah makhluk sosial, dan sebenarnya tingkat kebahagiaan yang tertinggi itu adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Ketika kita bisa memberikan sesuatu yang dapat memunculkan raut wajah bahagia dan senyuman yang ikhlas di wajah orang-orang yang kita cintai. Disitulah kita benar-benar akan merasakan kebahagiaan. Maka cobalah untuk lebih peka dalam melihat dan menemukan apa yang dunia kita butuhkan di zaman sekarang
dan apakah yang dapat kita berikan solusinya dari apa yang kita punya. Yang ketiga adalah kemampuan-kemampuan apa yang merupakan talenta atau potensi diri kita. Artinya adalah kemampuan-kemampuan ini dapat kita lakukan sedikit lebih baik dari kebanyakan orang. Mungkin kita memang masih belum menjadi seorang expert dalam suatu hal, artinya adalah menjadi yang nomor satu di seluruh dunia, karena kita tidak secara sadar melatih dan mengembangkan satu bidang tertentu selama hidup kita. Namun mulai hari ini, setelah kita menyadari bahwa potensi atau bakat kita merupakan hal yang sangat penting untuk diikutsertakan dalam misi hidup kita, maka sudah seharusnya setiap hari kita mulai mengembangkan bakat-bakat ini secara perlahan hingga benar-benar menjadi sebuah keahlian kita dalam hidup. Bakat-bakat ini bisa saja sama dengan apa yang kita senang lakukan, namun bisa juga berbeda. Orang-orang yang senang bernyanyi belum tentu bisa bernyanyi. Orang-orang yang bisa bernyanyi belum tentu senang untuk melakukannya setiap hari. Begitu juga dengan menulis buku atau berbicara di depan banyak orang. Suka melakukan hal tersebut belum tentu memiliki potensi atau bakat di sana. Tetapi apabila Anda benar-benar menyukainya dan Anda memiliki tekad untuk meningkatkannya menjadi keahlian Anda, maka lanjutkan saja. Tidak perlu mendengarkan kritikan-kritikan orang lain yang bersifat menjatuhkan. Apabila Anda senang melakukannya dan ingin mengembangkannya, maka segera lakukan. Talenta atau bakat ini menjadi penting karena inilah yang membuat Anda berbeda dari orang-orang lainnya. Kira-kira apa kemampuan tertentu yang hanya Anda yang memilikinya dan tidak dimiliki oleh orang lain? Cobalah untuk mempertanyakan hal itu setiap harinya kepada diri kita. Karena setiap orang dilahirkan dengan keunikan dan kelebihannya masing-masing, maka kita harus meyakini bahwa setiap dari diri kita memiliki talenta tersebut. Mungkin beberapa dari kita merasa minder, merasa bahwa kita tidak memiliki kemampuan apapun. Namun sekali lagi kita harus ingat bahwa setiap manusia dilahirkan secara unik, dan pastinya ada satu atau dua hal yang dapat kita lakukan lebih baik daripada kebanyakan orang. Mungkin saja, hanya saja kita belum menemukannya atau belum memolesnya dengan baik menjadi sebuah keahlian. Yang keempat tentunya adalah tujuan dan visi misi kita haruslah bisa menunjang kehidupan pribadi kita dan kebutuhan kita. Artinya adalah
apa yang kita lakukan sebagai misi kita dalam hidup haruslah bisa berkesinambungan dan juga tidak merugikan diri kita sendiri. Bisa saja mungkin ini adalah dalam bentuk apa yang kita lakukan bisa dibayar oleh orang lain, ataupun apapun yang kita lakukan itu tetap menunjang kehidupan pribadi kita. Hal ini juga cukup penting karena apabila visi atau tujuan hidup kita ini tidak dapat menunjang kehidupan kita sendiri atau kebutuhan kita, maka pasti tidak bisa berkesinambungan atau bertahan lama. Setelah kita menemukan tujuan hidup kita dalam dunia ini, maka tentu kedepannya langkah-langkah kita juga akan terasa semakin pasti dan juga yakin dengan arah yang kita tuju. Ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup yang kiranya begitu berat untuk diri kita, janganlah melupakan misi kita tersebut. Ingat-ingat kembali apa sebenarnya tujuan besar diri Anda dilahirkan di dunia ini.